nanti termasuk cerdas semuanya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, dan mestinya setelah kita cinta terhadap Al-Quran, dan harusnya kita berjuang untuk supaya Al-Quran ini menjadi pegangan, menjadi sesuatu yang selalu dibaca, sesuatu yang selalu diamalkan isinya. Yang memang sangat perlu adalah mengamalkan isinya Al-Quran. Maka supaya kita mengamalkan isinya, ya kecuali dibaca, pasti diamalkan, pasti dan dipahami, kemudian kita amalkan isi-isinya. Karena Al-Quran adalah petunjuk Allah kepada manusia untuk hidup di dunia supaya kita bahagia di akhirat. Kalau kita bisa mengamalkan segala sesuatu yang ada di Al-Quran, maka kita akan bahagia di akhirat. Karena Quran ini petunjuk Allah kepada manusia, maka Quran tidak hanya menerangkan ibadah saja, tidak hanya menerangkan mengenai zikir, mengenai sholat, tapi segala sesuatu ada dalam Al-Quran. Di Al-Quran sendiri sudah diterangkan, wa nazzalna 'alaikal kitaba wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan telah kami turunkan kepada kamu Muhammad Quran yang kitab yang menerangkan segala sesuatu. Semua berarti ada di Al-Quran. Segala ilmu ada di Al-Quran. Dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas, Jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin qasarahu afham rijali. Segala ilmu, segala ya semuanya ilmu ya. Baik ilmu seperti fikih, akhlak, dan juga ilmu biologi, ilmu antropologi, termasuk ilmu seksologi ya. Ini juga diterangkan oleh Al-Quran. Bagaimana kita berdagang, bagaimana kita utang piutang. Bahkan piutang-piutang ini diterangkan di ayat yang paling panjang, itu hanya menerangkan cara kita utang. Sekarang dipraktekkan oleh profesional ya. Ini ya. Jadi cara main dengan suami istri di Quran diterangkan. Bagaimana kita makan, bagaimana kita tidur. Itu mestinya kalau pelajari sudah ada tentunya di dalam Al-Quran. Cuma kadang-kadang kita malas belajar atau nggak mau mempelajari, sehingga kita mengetahui apa yang di dalam Al-Quran. Maka kita selalu mempelajari isi Al-Quran, dan dengan itu supaya kita bisa mengamalkan isinya dan menjadi orang bahagia dunia akhirat. Amin. Dan alhamdulillah Bapak Ibu betul-betul Allah bisa mengurusi atau mengurusi Al-Quran. Dengan jadi pengurus ini kan berarti kita bertanggung jawab untuk mengurusi anak-anak santri-santri yang belajar Al-Quran. Dan ini adalah sesuatu yang termasuk sesuatu yang agung, supaya anak-anak mau belajar Al-Quran, supaya anak-anak bisa benar membacanya Al-Quran. Ini adalah tujuan kita semuanya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam diskusi, man syaghalahul Quran an dzikri wa ma'alati. Ini di riwayat At-Tirmidzi, tapi ada yang pada
Andikri wa mas'alati a'taituhu abdolama uktis sa'ilin. Barang siapa yang sibuk mengurusi Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran, dan sehingga yang paling utama adalah membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mudah-mudahan termasuk ini adalah yang mengurusi supaya Al-Quran ini dipelajari dengan baik. Ini sibuk dengan Al-Quran, karena sibuknya dengan Al-Quran sehingga tidak sempat untuk meminta kepada Allah, tidak sempat zikir yang banyak kepada Allah. Nah, akan diberikan sesuatu yang lebih utama daripada yang diberikan orang yang meminta-minta. Jadi karena sudah tidak minta-minta, akan diberikan yang lebih baik daripada yang selalu minta-minta. Menunjukkan keagungan orang itu. Maka diharapkan Bapak Ibu di dalam ngurus ini, baik itu pengurus dalam LMY maupun pengurus dalam RTK maupun secara umum mengurusi Al-Quran ini betul-betul supaya ikhlas karena Allah, tidak karena siapa dan tidak karena apa-apa. Karena keadaan kita ini untuk beramal itu ya alasan ini yang sangat berarti. Jadi kalau ikhlas karena Allah itu tidak pandang bulu ya. Ada pengawasan, ada orang maupun tidak ada orang, maka tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak karena kalau kita beramal karena orang, kalau ada orang baik sekali, tidak ada orang tidak mau atau tidak mau mengerjakan. Baik ada sesuatunya maupun tidak ada sesuatunya, memang yang kita tuju adalah Allah dan pahala Allah, maka kita tidak terpaksa untuk itu. Yang salah itu ya tidak mengenai Quran saja, semua amal kita bisa diterima oleh Allah kalau ikhlas. Bagaimana ada Allah minal amali illa ma kanahu walisan wa bu'tuya bihi. Amal kecuali yang murni kepada karena Allah dan ini dipegangan kita saja ikhlas. Ikhlas itu sorot Inggrisnya iwas kangelan ya, karena sudah mengerjakan dengan tenaga, bahkan kadang mengeluarkan biaya, tapi iwas kangelan, menghabiskan energi ya. Maka dari itu mari kita tanamkan dalam hati kita untuk selalu berikhlas dan untuk selalu semangat membela Al-Quran. Islam ini harus berjuang untuk Islam ya. Dalam Al-Quran di antara yang diterangkan di Al-Quran, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihad kamu dengan harta kamu dan dirimu untuk membela agama. Jadi kita harus sebagai orang harus membela agama. Islam di bina atau tidak diperhatikan kita ayam-ayam saja, jangan sampai ya. Jadi kita harus bagaimana Islam supaya kuat, bagaimana Islam supaya menjadi yang paling baik. Maka itu yang disebutkan kalau ketika wajah itu tuh yang awali adalah biwalikum. Jadi harta benda. Jadi mestinya Islam kan berarti harus kaya. Bisa berjuang dengan harta kan berarti harus kaya ya. Maka kita harus berjuang lewat ekonomi Islam, harus kita perjuangkan ya. Kita senangnya kalau membeli itu produk orang kafir. Ini namanya kan nggak
pembela orang-orang yang orang yang produksi harus kita bilang kita beli. Orang kalau tidak kita beli, karena yang membeli kan kebanyakan orang Islam. Jadi kalau membeli orang kafir ini kan berarti kita tidak membela ekonomi Islam, tidak membela agama, tapi membantu kepada mereka, termasuk air minum. Sekarang air minum yang diproduksi orang Islam kan akan lebih barokah, ya. Nah, sekarang pondok-pondok pesantren banyak sekali yang mengeluarkan dari Sidogiri, dari Gontor, dari sini sendiri. Itu kalau kita perjuangkan, ya, niatnya kita adalah membela agama, ya. Apalagi Bapak Ibu ini wiridannya wala aqwa ala naril jahilin, harus jangan aqwa, ya. Yang kemarin sudah dibaikot tapi nggak mempan, ya. Jadi untuk membaikot, ya, produk-produk Prancis, tapi ternyata kita tidak perhatian, ya, sehingga masih membeli aqua banyak sekali. Kalau membeli kan ada apa, masih gitu, disebut aquanya, ya. Malah kami perjuangkan, ya. Dan yang sangat penting juga perjuangan lewat pendidikan, memahamkan akidah kita kepada anak-anak, pada utamanya adalah pendidikan Al-Quran ini, ya, sering-sering harus kita masuk di akidah aswaja, akidah al-sunnah wal jamaah. Sangat penting karena menanamkan anak dalam hatinya jangan sampai terpengaruh oleh akidah yang lain. Dan tidak kalah pentingnya yaitu berjuang lewat politik, ya. Ini yang kadang-kadang kurang dipahami, ya, bahkan tidak mau memahami, ya. Tidak berarti kita harus masuk partai politik, tidak, ya. Politik itu kan siasat, ya. Bagaimana orang Islam bisa menguasai pemimpin-pemimpin yang ada itu, ya. Ini namanya perjuangan lewat politik, ya. Nah, perjuangan kita lewat politik ini sudah diterangkan dalam kitab Jawharatut Tauhid, wa wajibun nasbu imamin adli bisyari fa'lam la bihukmin syar'i, la bihukmin akli, ya. Jadi wajib bagi kita untuk mendirikan atau mengangkat imam yang adil. Imam yang adil ya pasti orang Islam dan juga memperjuangkan Islam. Itu wajib bagi kita. Jadi kita disuruh milih, ya harusnya milih yang adil dan yang memperjuangkan agama kita, ya. Nah ini dengan hukum syar'i, bukan hukum syar'i. Nah kita dengan cara memilih pemimpin itu dengan nyoblos. Jadi ada pilkada, pilkades, anggota DPR, pilpres dan lain sebagainya. Itu berarti Bapak Ibu memilih pimpinan. Nah, itu yang kita sebut berjuang lewat politik. Walaupun tidak partai politik, tapi ketika kita ada coblosan, harus dan wajib untuk mencoblos dan milih yang dipilih yang paling baik itu. Malah saya pernah mendengarkan Romo Bibit, ya, di Semarang ketika adalah P3, ya. Sangat banyak orang yang hadir menerangkan karena dulu kan pemilu tidak ada wajib daripada sholat 5 waktu. Orang terpelonggok. Ternyata alasannya kalau pemilu itu tidak bisa dikodoni, kalau sholat bisa dikodoni. Jadi kelewat masih ada kodo, kalau sholat. Tapi pemilu kalau sudah lewat nggak ada pemilu lagi, kodoan nggak ada, ya. Maka ini harus diperhatikan, ya. Maka kita harus wajib nyoblos dan mengajak anggota dan keluarga kita untuk nyoblos. So, kalau ada pemilu-pemilu tidak mendatang,
kadang-kadang kita maunya datang itu kalau ada uangnya. Kalau diberi uang lebih-lebih berkades ini biasanya itu yang banyak nggak mau datang ya kalau tidak diberi uang. Kalau umpama diberi uang tapi dikon milih yang tidak ada gimana? Ya uangnya diterima saja diberi ya. Tapi kita harusnya tetap yang baik ya. Kalau nyoblos yang tidak baik, nah maka itu berarti kita dibayar tapi untuk berdosa ya itu. Nah, ini mari kita perjuangkan lewat pemilu ini supaya betul nanti pemimpin kita ini bisa pemimpin Indonesia bisa kita kuasai semua. Karena yang menentukan hukum undang-undang ini kan orang-orang DPR. DPR-nya kan orang-orang fasik, orang-orang yang jelek kan mau membela agama. Ya. Kemudian nanti pemimpin presidennya orang yang tidak Islam, ya tentu akan menjilkan Islam, ya, agama Islam. Maka yang perlu ini dan harus diingat ya, laksanakan. Orang yang mohon maaf dan kami mohon maaf sebesar-besarnya dalam kami menghormati Ibu ada kekurangan, kami maaf yang sebesar dan kami terima kasih Bapak Ibu atur berdatang ke sini dan mendapatkan pahala yang agung dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa fi mazidah ya rabbana alhamdulillah ba'di jalali azim subhanallah nafsi kama asnaita ala nafsik Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa inna al-karidho jannah sakhatika wan nar Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata bi dunya wal akhirah Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidan wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatana wa aqribana wa asdiqana wa dhurriyyatina wa qadar al-hadirin wa hadirat fi hadzal majlis min ahli al-ilmi wal khairi wal qur'an wa min ibadika salihin wa min ibadika taqi ya muhawwil al-ahwal amalana wa ahsan al-ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al ya muqallibal qulub sabbit qulubana wa qulub waladinik Allahumma hassil maqasidana wa maqasidahum maqasidad dunya wal akhirah wa yassir lana umur dunya wal akhirah ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi inna la yukhliful mi'ad ijma' bainana bi khairin wa sakinatin wa mawaddatin wa rahmah wa mahabbah wa sa'adah fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
بسر الفاتحة. Monggo didugekake di. Nggih.